Halo Jemaat GBI Wotuar Palu, kita percaya pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan saya dan saudara di sepanjang minggu ini. Sebelum kita beribadah, saya ingin menyampaikan beberapa informasi untuk Jemaat Tuhan. Bagi saudara yang rindu berkomitmen untuk menjadi anggota jemaat di tempat ini, saudara dapat mengisi formulir kartu anggota jemaat melalui link yang ada di akun sosial media GBI Wotuar atau dapat menghubungi nomor berikut ini. Saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Diharapkan kepada jemaat Tuhan untuk menonaktifkan handphone atau menonaktifkan nada dering handphone saudara agar tidak mengganggu jalannya ibadah. Selamat menerima berkat Tuhan dan selamat beribadah. Haleluya, shalom. Shalom. Kita bersyukur kita dari tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang dahsyat. Berapa banyak jemaat Tuhan di tempat ini yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Boleh lambaikan tanganmu saudara. Haleluya, kita bersyukur kita punya Allah yang dahsyat. Amin saudara. Amin. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada di tempat ini semua karena Engkau Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kemurahan-Mu. Semua karena pertolongan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Tuhan, kami datang di tempat ini satu tujuan kami. Kami menaikkan syukur kami, penyembahan kami hanya bagi-Mu. Sebab kami tahu Engkau Allah yang layak menerima segala pujian penyembahan di siang hari ini. Kami bersyukur, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Yang bersyukur bersama dengan saya katakan amin. Boleh sekali lagi berikan sorak-sorak yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Ku hidup karena percaya. Mari jemaat Tuhan katakan. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari engkau yang percaya, mari buka kedua tanganmu sama-sama katakan. Aku punya Tuhan yang besar. Mari jemaat Tuhan katakan. Yang telah berjanji dan sanggup. Amin. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Mari semua Tuhan saja katakan pujian ini. Ku hidup karena percaya. Jemaat Tuhan saja katakan. Harapan kami di dalam-Mu, ya Tuhan, selalu ada. Katakan dengan iman saudara, ku tidak akan menyerah dalam keadaan apapun Tuhan. Ku tidak akan
percaya sama-sama katakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari engkau yang percaya, mari buka kedua tanganmu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Amin. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Biar jemaat Tuhan saja katakan, aku punya. Ya, katakan dengan imanmu saudara. Kau yang percaya. Katakan imanku bersepakat. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima, kami terima kemenangan. Mari aku yang percaya menerima kemenangan. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara-saudara yang terbaik buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Ya Tuhan, kami percaya kami punya Allah yang besar dalam hidup kami. Sebab itu kami mau bersyukur dan bersuka cita dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersuka cita bersama-sama dengan saya. Serukan, amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang dahsyat, saudara. Haleluya. Mari kita sama-sama belajar pujian ini, saudara. Terima kasih buat kasih-Mu atas hidup kami, Tuhan. Mari dengan sukacita sama-sama katakan. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu. Katakan, kasih-Mu. Kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu. Ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Katakan, kuasa-Mu. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu. Amin. Kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu. Ajaib, ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Yang percaya lambaikan tangan semua. Ku bangga memiliki-Mu, ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Amin. Nama-Mu masyhur dan megah, berkuasa atas segalanya, dan
Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaanku. Katakan kasih-Mu. Kasih-Mu nyata dalam perbuatanku. Sambil mengangkat tangan katakan ajaib dan perkasa. Amin. Dan mulia tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Sekali lagi jemaat Tuhan saja katakan. Kuasa-Mu nyata dalam. Katakan kasih-Mu. Kasih-Mu nyata. Boleh angkat tanganmu sama-sama katakan ajaib dan perkasa besar dan mulia tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Yang merasakan kebaikan Tuhan semua, ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Amin. Nama-Mu masyhur dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Mari semua Tuhan katakan, ku bangga memilikimu. Boleh semua tangannya di atas buat Allah kita yang dahsyat saudara. Selamanya Kaulah Tuhan di hidupku. Haleluya. Nama-Mu masyhur dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Boleh sekali jemaat Tuhan saja katakan, ku bangga. Boleh semua tangannya di atas buat Allah kita yang dahsyat saudara. Kami bangga memiliki-Mu Tuhan. Haleluya, sama-sama serukan saudara. Nama-Mu masyhur dan megah, berkuasa atas selamanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Ku bangga memiliki-Mu, ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Amin. Nama-Mu masyhur dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Boleh sekali lagi semua katakan, ku bangga memiliki-Mu, ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Amin. Nama-Mu masyhur dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Oh, serukan Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Berikan suara-suara terbaik buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang pertama melalui kantong persembahan. Dan bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan yang kedua untuk Komisi Pemuda dan Anak, saudara dapat memasukkannya ke dalam kotak yang tersedia di depan pintu masuk saat saudara akan meninggalkan ruangan ibadah. Mari kita siapkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh kami melimpah dengan ucapan syukur pagi hari ini Tuhan. Tiba saatnya untuk kami memberikan persembahan kami Bapa. Engkau yang melihat setiap umat-Mu Tuhan. Kami memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita, dengan ketulusan hati Bapa. Terlebih Tuhan kami memberi sebab kami mengasihi Engkau. Karena kami tahu Engkau lebih dahulu mengasihi kami Bapa. Biarlah persembahan kami Tuhan boleh menjadi perluasan buat kerajaan-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Shalom jemaat GB Wotuar, berjumpa lagi dalam ibadah raya minggu ini. Saya Lili Dan saya Kenneth. Inilah Sunday Update minggu ini. Informasi ibadah minggu depan, ibadah dilaksanakan 4 kali dan akan disertai dengan perjamuan kudus. Bagi jemaat yang memiliki anak,
dapat membawa anaknya di ibadah raya anak Bethel Kids pukul 8 dan 10 pagi. Dan juga ibadah tunas remaja pukul 10 pagi, usia anak mulai dari 12 sampai 15 tahun. Bagi teman-teman Youth dan Trust, mari bergabung dalam ibadah Youth Teens hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 jam 7 malam bertempat di gedung gereja. Jangan lupa ajak teman-teman semua untuk join Youth Teens ya. Bagi jemaat Tuhan yang rindu didoakan secara khusus di Menara Doa, saudara dapat mengisi formulir doa yang ada di hall pintu masuk. Tetap sabar dan tenang saat Tuhan membentuk kita, karena rencananya selalu sempurna bagi kita. see you next week. Bye-bye. Haleluya, puji nama Tuhan. Seberapa banyak jemaat Tuhan yang percaya Allah hadir di tempat ini, boleh lambaikan tanganmu jemaat Tuhan. Mari berikan tepuk tangan buat Allah kita. Mari kita siapkan hati kita mau lebih lagi menyembah Tuhan di pagi hari ini. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku, Kau menara dan perisai di hidupku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Lagi katakan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dengan segenap hati kami mau katakan Tuhan, hanya Engkaulah sumber pertolongan kami Tuhanku. Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku,
jemaat Tuhan, engkau yang merasakan kebaikan Tuhan, katakan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Senap hati kami mau katakan Tuhan, persembunyianku. Sebab Engkau Allah yang kami andalkan Tuhan. Sebab hanya Engkau satu-satunya dalam hidup kami Bapa. Tempat perlindunganku, kebenaran dan perisai di hidupku. Mari jemaat Tuhan saja katakan, buka tanganmu. Engkaulah sumber perlindungan kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidup kami Yesus. Sebab Engkau benar dan perisai hidupku. Dengan iman katakan, Kau benar dan perisai di hidupku. Kau benar dan perisai di hidupku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari sembah Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kita buat Tuhan. Sebab Dia Allah yang kita sembah, Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang berkuasa. Mari sembah Tuhan. Hanya di dalam
nikmati pagi hari ini. Engkau baik Tuhan. Mari nikmati waktu ini untuk menyembah Tuhan. Ya Allah yang merindukan setiap umatnya. Ya Allah yang merindukan setiap umatnya. Mari sembah Tuhan. Mari nikmati waktu ini bersama Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sebab Engkau Allah yang berkuasa Tuhan. Sebab Engkau Allah yang perkasa Yesus. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Bersamamu Tuhan, kami tidak takut melewati segala hal. Sebab kami tahu Engkau Allah yang akan selalu menolong kami. Sebab kami tahu Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang hidup Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Usah ku bimbang,
dahsyat ya Tuhan. Engkau hebat, Engkau luar biasa. Terbukti saat ini kami ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Memuji, mempermuliakan nama-Mu. Sebab kami ada, kami hidup, kami bernafas, kami bergerak. Itu karena anugerah-Mu yang semata Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami. Makasih Bapa, biarlah pujian penyembahan kami berkenan kepadamu. Dan saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi hamba-Mu, berkati kami sekalian. Dan biarlah firman-Mu akan menjadi pedoman hidup kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dengan firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya menyapa semua. Shalom. Puji nama Tuhan. Bulan Juni bagi Gereja Betel Indonesia adalah bulan keluarga. Oleh karena itu pada saat ini saya ingin share berbicara tentang keluarga. Saya memberi judul khotbah saya adalah Loving Kindness. Loving Kindness ini merupakan istilah bahasa Inggris. Bagaimana seorang raksasa teolog abad 19 namanya Tyndale, dia mencoba menerjemahkan kata hesed dalam bahasa Ibrani ke dalam bahasa Inggris. Untuk mencari arti yang lebih dekat. Loving Kindness sehingga dalam Alkitab bahasa Indonesia sering diterjemahkan kasih setia, kasih karunia, atau belas kasihan, atau kemurahan. Kenapa begitu banyak terjemahannya? Bagaimana untuk menceritakan tentang loving kindness itu seperti apa? Untuk mencari terjemahan yang lebih dekat. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa loving kindness itu berbicara tentang keluarga. Itu berbicara tentang rumah tangga. Amat terlebih rumah tangga Kristen. Hari ini rumah tangga Kristen banyak mengalami cobaan. Banyak mengalami goncangan. Oleh karena kenapa? Banyak keluarga yang baru 2 tahun, 3 tahun berkeluarga kemudian cerai. Tidak jelas alasannya. Kenapa? Karena kurang memahami betapa pentingnya, betapa hakikinya sebuah istilah loving kindness. Bapak Ibu Saudara, angka perceraian di Sulawesi Tengah itu termasuk sangat tinggi. Tahun 2021 dari angka yang saya lihat di Departemen Agama 2.848 kasus perceraian di Sulawesi Tengah tahun 2021. Untuk Kota Palu sendiri itu tahun 2021 ada 801 kasus. Cukup tinggi. Memang ini tidak berbicara hanya orang Kristen tetapi semua. Tetapi dari situ kita bisa mengambil pelajaran, mengambil poin bahwa ternyata motivasi orang itu berkeluarga itu masih terpengaruh dengan pola dunia. Dan di dalamnya ada orang Kristen juga. Padahal loving kindness itu merupakan hakikat Allah yang Dia nyatakan kepada umatnya. Oleh karena itu sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita buka Mazmur 103 ayat 17 sampai dengan ayat ke-18. Mazmur 103 ayat 17 sampai dengan 18. Yang dapat boleh bilang amin. Kalau saudara bawa Alkitab kita bisa baca sama-sama karena 2 ayat tidak panjang. Mazmur 103 ayat 17 sampai 18, hitungan mundur 3, 2, 1. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan keadilannya bagi anak cucu. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titanya. Wow, luar biasa. Ini merupakan satu keberadaan Tuhan. Allah kita yang tidak kelihatan tapi sangat luar biasa. Tentunya bagaimana kita bisa memahami loving kindness atau kasih setia Tuhan. Dalam kehidupan kita bisa melihat atas alam ini. Alkitab berkata bahwa cakrawala menceritakan kemuliaan Allah. Demikian juga langit dan bumi yang ada. Kalau kita biasa nonton National Geographic ya di televisi. Itu tentang kehidupan flora dan fauna. Saya tertarik melihat bahwa burung atau unggas atau apa yang lain. Ketika dia bertelur. Dia akan menjaga anaknya sebaik mungkin. Dia akan beri makan. Saya melihat suatu saat ada ular yang coba untuk mendekati anaknya. Dia baru mau hap di sarangnya, tiba-tiba muncul mamanya. Dengan keberanian yang tinggi dia menghajar ular itu. Ya, yang luar biasa ular itu mundur, padahal dia lebih besar.
Kenapa bisa terjadi? Karena dia melihat kegigihan seorang induk burung ini, bagaimana mempertahankan, bagaimana menjaga, bagaimana melindungi, bagaimana membela anaknya. Dan saya membayangkan demikian juga Bapa di surga. Sangat mengasihi saya dan saudara. Dan pertanyaannya, bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai rumah tangga Kristen, sebagai keluarga Kristen, apakah kita memiliki loving kindness atau kasih setia seperti yang Tuhan harapkan, seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Ini yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kecenderungan manusia bahwa ketika kita membayangkan kasih setia itu hanya Allah kepada manusia. Padahal ketika berbicara tentang kasih setia atau loving kindness, itu harus timbal balik. Bukan hanya Allah kepada manusia, tapi juga manusia kepada Allah. Kenapa? Karena ini merupakan sebab, akibat, dan timbal balik. Dan itu gambaran sikap Allah kepada umatnya. Dan demikian juga harusnya umatnya kepada Tuhan. Tetapi yang terjadi seringkali dalam kehidupan orang percaya bahwa ketika berbicara cinta kasih atau kasih setia Tuhan, kita hanya menjadi objek, Tuhan yang subjek. Sehingga ketika kita menyembah Tuhan, membayangkan Tuhan, itu Tuhan yang tertuju kepada kita. Kasih setia Tuhan yang tertuju kepada kita, memang itu harus demikian. Tetapi adakah dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kita juga menunjukkan kasih setia kepada Tuhan? Dan amat terlebih dalam skop yang lebih kecil, dalam keluarga Kristen. Dalam rumah tangga Kristen. Cara iblis, tadi pagi saya khotbah tentang influencer. Bagaimana mempengaruhi orang-orang Kristen, rumah tangga Kristen, untuk melakukan hal yang tidak benar. Diberikan satu mandat prokreasi dalam rumah tangga untuk beranak cucu. Ada juga mandat rekreasi, tetapi dibalik. Rekreasinya ditonjolkan. Sehingga timbul persinahan, sehingga timbul perselingkuhan. Dan merasa tidak salah dan kompromi dengan hal itu. Apakah ini kasih setia kita kepada Tuhan? Kalau di daerah kami, saya dari Poso, lebih tepatnya di Tentena, itu kalau menikah di sana, mungkin ada dari Poso di sini, wilayah Mori, wilayah ya bagian ya Poso lah. Kalau orang menikah itu sampai 3 kali perjanjian. Yang pertama itu adat. Yang kedua gereja atau catatan sipil. Yang ketiga baru catatan sipil atau gereja. Saya sendiri punya surat nikah itu 3. Secara adat, secara catatan sipil, secara gereja. Itu lapis 3. Tetapi ironis. Sudah lapis 3 perjanjian. Di hadapan Dewan Hadat, di hadapan Tuhan dan jemaat, bahkan pemerintah. Kok masih bisa cerai? Kok masih bisa pisah? Saya katakan kepada kalau menikahkan orang. Kalau Tuhan saja kamu berani ingkari. Bersumpah di hadapan Tuhan. Apalagi di hadapan manusia. Dan kalau seperti ini, bagaimana keluarga Kristen bisa diberkati? Bagaimana kita bisa menikmati kasih setia Tuhan? Kalau berbicara kasih setia kita kepada Tuhan, kita bisa ingkari. Saya mau bilang kepada anak-anak muda yang akan menikah, pertimbangkan baik-baik. Jangan cuma karena dorongan, mungkin karena sudah usia, sudah patut menikah dipaksakan. Lebih baik tidak menikah daripada menikah kemudian bercerai. Karena kenapa? Hal ini sesuatu yang sangat prinsip. Rancangan Tuhan yang pertama itu membentuk lembaga keluarga. Dan dengar baik bahwa sebelum kejadian pasal 3 manusia jatuh dalam dosa, itu Tuhan merancang manusia dalam satu lembaga keluarga. Artinya bahwa rancangan Tuhan bagi keluarga itu kekal. Karena Tuhan tidak menetapkan manusia untuk binasa, itu dirancang kekal. Tetapi karena pilihan manusia sendiri untuk berontak kepada Tuhan, maka jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan sungguh sangat baik. Oleh karena kasih kemurahan Tuhan, keselamatan lewat Yesus Kristus akan membentuk kembali pribadi rumah tangga Kristen sesuai dengan apa yang dirancang Tuhan pada awalnya untuk menjadi keluarga-keluarga yang ideal. Amin. Untuk mewarisi bumi sampai anak cucu, bukan hanya bumi, sampai selama-lamanya. Betapa luar biasa. Tetapi rahasia ini dikaburkan oleh influencer yaitu iblis lewat berbagai macam media untuk menghancurkan rumah tangga Kristen. Saya katakan ini sebab sangat sedih. Bagaimana kalau kami sebagai hamba Tuhan ketika membimbing pranikah sudah berbulan-bulan,
kemudian menikahkan lagi dengan begitu sungguh-sungguh memberkati, tapi kemudian alasan yang kurang jelas, minta cerai, minta pisah. Apakah ini tidak mempermainkan Tuhan? Apakah tidak membayangkan akibat dari itu? Saya biasa lihat, maaf kata ya saya kalau ada yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan, tapi saya menyorot dari sisi firman Tuhan. Misalnya begini, suatu saat menikah, anak begitu kan. Tapi orang tua yang melahirkan anak yang dinikahkan ini itu sudah pisah. Sudah berkeluarga dengan orang lain. Nah ketika mau menikah kan supaya sambung. Supaya orang tua yang pertama itu bisa duduk sama-sama di pelaminan. Nah bayangkan apa yang terjadi. Suaminya melihat istrinya dengan suaminya dulu. Istrinya melihat suaminya dengan istrinya dulu. Apakah tidak cemburu begitu? Kemudian berjalan lagi mengikuti pengantin. Teng, 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 teng. Baik kok. Sakit hati ini pernah kejadian belum lama. Dan akhirnya tidak mau ikut dan pulang. Apakah saat ketika kita punya anak. Kemudian alasan karena kurang jelas kemudian berpisah. Tidak membayangkan. Bahwa akibat yang nanti terjadi mungkin puluhan tahun depan akan seperti itu. Dan apa yang akan diwariskan kepada generasi kita selanjutnya. Saya tidak mengatakan bahwa yang sudah terjadi itu tidak bisa diperbaiki. Tuhan itu Maha Kasih. Tetapi sebelum hal ini terjadi, maka harus ada mitigasi. Mitigasi itu antisipasi awal, resiko yang terjadi. Oleh karena itu ketika harus membentuk keluarga itu harus dipikirkan matang-matang di bawah dalam rencana Tuhan. Seringkali kami sebagai hamba Tuhan nanti sudah mau hari H, Pak Gembala, Pak Pendeta, minggu depan kami menikah. Wow. Tidak pernah dibilang. Pada waktu cari pasangan tidak dibilang. Nah tentunya sebagai hamba Tuhan kita kan dilematis. Tidak mungkin bilang, oh tidak boleh. Apalagi sudah tentukan tanggal. Walaupun dari teropong mata rohani ada sesuatu yang perlu banyak dibenahi. Tetapi dengar baik bahwa kalau kita memahami rencana Tuhan. Kasih setia Tuhan untuk rumah tangga Kristen. Dengar baik. Apa yang Alkitab bilang tadi ini pasti akan terjadi. Tetapi kasih setia Tuhan. Dari selama-lamanya itu olam sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan dia dan seterusnya dan keadilannya bagi anak cucu. Wow, luar biasa. Kalau hari ini kita diberkati Tuhan, jangan kita lupa bahwa ada generasi kita sebelumnya yang sangat mengasihi Tuhan. Amin. Dan ini sangat penting. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menikmati kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Saya ingin share ada dua hal. Yang pertama, ya saya akan baca di ayat yang ke-7. Itu Mazmur 103 di atasnya karena ini berkaitan. Ayat yang ke-7a bilang begini. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Poin yang pertama berbicara tentang loving kindness adalah kenallah jalan-jalannya. Garis bawah itu. Kenallah jalan-jalannya. Dan di sini yang luar biasa muncul Musa. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Kenapa Daud, pemazmur, dia menyinggung Musa lagi di sini? Nah tentunya ada kaitannya. Nah kalau kita baca di ayat yang ke-17. Tetapi kasih setia Tuhan. Kata tetapi di sini menunjukkan sesuatu yang kontras. Sesuatu yang bertolak belakang. Sesuatu yang berbeda. Apa yang berbeda? Karena di sini dikatakan tetapi kasih setia Tuhan. Tentunya menunjuk kepada kalau yang kita lihat pertama di ayat yang ke-7a ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Nah hal ini dikutip oleh pemazmur kalau kita melihat ke belakang itu di Keluaran pasal 33 ayat yang ke-13. Saya akan baca atau bisa dimunculkan. Keluaran 33 ayat yang ke-13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapatkan kasih karunia di hadapanmu. Yaitu chesed bahasa Ibrani. Kasih karunia. Beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau. Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Perhatikan di situ ada dua kali disebut kasih karunia. Diterjemahkan dari chesed. Kalau kita memahami tautologi Ibrani, sastra Ibrani,
Sesuatu yang diulang 2 kali itu sangat penting. Itu bukan cuma sembarang muncul. Dan ketika diulang, kasih karunia itu sangat penting. Sebab kenapa? Itu menunjukkan tentang cinta kasih Tuhan kepada umatnya. Kenapa Musa menyebutkan itu? Sebab kalau kita baca di Keluaran pasal yang ke-32, itu berbicara orang Israel menyembah lembu emas yang mereka buat dari anting-anting perhiasan. Ketika Musa tidak turun-turun 40 hari ada di Gunung Sinai untuk menerima hukum Taurat, hukum 10. Dan mereka katakan Musa tidak turun-turun, lebih baik kita buat lembu tuangan kemudian kita menyembah dia. Ketika Musa turun dia mendengar ada sorak-sorak. Yosua tanya karena Yosua ada bersama-sama dengan Musa, apa itu? Apakah ada peperangan? Bukan. Mereka telah berpaling kepada Allah lain. Tuhan murka. Itu dibunuh kurang lebih 3.000 orang pada waktu itu. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah kompromi yang namanya penyembahan berhala. Tuhan tidak pernah kompromi dengan yang namanya penyimpangan. Dan seringkali dalam Alkitab bahwa penyembahan berhala itu disinkronkan, disamakan dengan perzinaan. Dan seringkali juga perzinaan itu disinkronkan, disamakan dengan penyembahan berhala. Dan Allah sangat benci hal ini dan jijik untuk hal itu. Tapi hari ini ketika terjadi perselingkuhan, ketika terjadi perzinahan itu dianggap biasa, dianggap wajar. Orang-orang yang hidup seatap tanpa diikat oleh pernikahan, dia bisa dengan tenang masuk gereja menyembah Tuhan. Mengharapkan kasih setia Tuhan dalam hidupnya, rumah tangganya, pekerjaannya, keluarganya. Tetapi tidak melihat bahwa berbicara kasih setia bukan hanya dari vertikal ke bawah. Kita juga dari bottom up, dari manusia kepada Tuhan pencipta kita. Itu yang namanya kasih setia. Supaya kenapa? Tuhan yang penuh dengan kasih setia, limpah dengan kemurahan itu memberkati kita. Ada linknya, ada sambungannya. Dan ini seringkali tidak dimengerti oleh umat Tuhan. Sehingga ketika pemazmur menuliskan mazmurnya, ia kemudian mengatakan, menyampaikan, ia telah memperkenalkan jalan-jalannya. Saya tertarik dengan kata memperkenalkan. Dan poin pertama tadi, kenallah jalan-jalannya. Kata memperkenalkan dari kata kenal. Itu dalam bahasa Ibrani, bahasa perjanjian lama itu yadah. Yadah dalam bahasa perjanjian baru itu ginosko. Artinya hubungan intim. Ketika Abraham menghampiri Sarah, kata Alkitab, kemudian mengandunglah Sarah. Kata menghampiri itu yadah. Bahasa halusnya dari berhubungan badan. Artinya ada intimasi di sana. Dan ketika dibuat satu kalimat, ia memperkenalkan jalan-jalannya. Artinya bahwa Tuhan itu dekat. Tuhan itu sangat luar biasa. Dia ingin dekat kepada kita umatnya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita juga dekat dengan Tuhan? Apakah kita juga yada mengenal secara akrab, secara intim, secara dekat tentang jalan-jalan Tuhan itu? Itulah yang harus kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Karena berbicara tentang ibadah, kalau kita merujuk kepada Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah apa? Ibadahmu yang sejati. Wow, luar biasa. Berarti bukan cuma penampilan atau ekspresi dari jiwa kita dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk syair berbicara tentang penyembahan. Tetapi gerak laku kita setiap hari. Kata-kata kita juga. Seringkali orang dengan gampang membuat kata-kata bijak di media sosial. Tapi besoknya dia status lagi maki-maki orang. Besoknya dia status curhat tentang kekurangan orang lain. Hari ini tadi saya sempat diskusi dengan Ibu Gembala. Bahwa di jagat media sosial, hamba-hamba Tuhan saling menjatuhkan, saling membuka aib masa lalu, saling membongkar. Ini merupakan strategi iblis untuk menghancurkan gereja Tuhan. Kenapa? Karena kalau sudah kelas level hamba Tuhan, mempunyai aib, orang akan berbicara, berpikir bahwa sedangkan dia pendeta hamba Tuhan kok begini. Apalagi cuma kita, apalagi cuma saya juga bisa berarti. Akhirnya orang kompromi dengan keduniawian. Dan saya mengatakan inilah strategi iblis yang paling licik akhir zaman ini di jagat media sosial yang ada. Dan oleh karena itu, kembali kepada prinsip kebenaran firman Tuhan. Kenalah jalan-jalannya. Betapa luar biasa. Ayat 8 dikatakan begini di
Mazmur 103, Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Betapa luar biasa. Saya tertarik dengan kata penyayang dan pengasih. Itu diambil dari bahasa asli, diterjemahkan dari kata rahem. Ya, kalau kita dengar bahasa Arab, Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu ya, penyayang dan kasih. Itu satu rumpun bahasa Arab yang bahasa Ibrani. Rahim. Itu juga diterjemahkan kandungan. Betapa luar biasa. Dan kemudian di ayat yang ke-13 itu muncul lagi. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kata Bapa sayang, kata sayang itu juga rahim. Saya membayangkan bagaimana seorang Bapa dunia, dia mengasihi anaknya, dia rahim. Apalagi Bapa di surga. Dia sangat mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Orang-orang yang mau hidup dengan kasih setia, dengan hesed kepada Allah kita dalam nama Yesus Kristus. Bagaimana membayangkan ini? Beberapa waktu lalu kan kita heboh di jagat media sosial, bahkan di televisi, tentang meninggalnya anak dari Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, Eril, di Sungai Aare, Swiss. Ketika saya melihat di media sosial, bagaimana seorang Kamil, seorang Ridwan Kamil, dia pakai tongkat, ya dia cucu-cucu di pinggir kuala, jangan-jangan ada anaknya yang tersangkut situ. Dia berjalan dengan kesedihan yang mendalam. Kalau kita orang tua yang punya anak, kita bisa membayangkan hatinya yang hancur, hatinya yang sedih, hatinya yang berduka untuk mencari anaknya. Karena kenapa? Itu wujud kasih setia orang tua. Tuhan menaruh perasaan itu kepada semua manusia. Dan apalagi kepada kita anak-anak Tuhan. Betapa Tuhan mengasihi kita. Kalau kita melihat bagaimana seorang Pak Ridwan, dia mencari anaknya itu, wow. Saya sempat meneteskan air mata membayangkan. Kalau itu tertimpa kepada kita, sulit dibayangkan. Tetapi di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kasih setia Tuhan kepada kita itu jauh seperti seorang Ridwan Kamil. Kenapa? Kita saja yang jatuh dalam dosa yang tidak sempurna ini bisa menyatakan kasih kepada anak kita. Apalagi Bapa di surga yang maha sempurna, amin. Dia sangat penyayang, dia sangat penuh kasih kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dan oleh karena itu dalam kehidupan rumah tangga Kristen, maka sangat penting kasih setia itu dipraktekkan, diperagakan. Bagaimana seorang suami dia mengasihi istrinya, kata Alkitab, mengasihi istri seperti diri sendiri. Kemarin saya khotbah di pernikahan bahwa kalau dia suami, sebelah itu istrinya. Karena wanita diambil dari rusuk laki-laki. Rusuk itu bukan berbicara tulang rusuk. Hari ini tulang rusuk kita masih lengkap. Tetapi Adam bilang bahwa inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dari terjemahan yang lain atau dalam bagian yang lain itu sisi dari sebuah bangunan. Berarti kalau lebih lengkap bahwa rusuk itu sisi sebenarnya. Sisi bagian sebelah kiri atau kanan daripada Adam diambil oleh Tuhan untuk membentuk Hawa. Nah berarti kalau saya sebagai seorang suami, berarti bagian tubuh saya kiri atau kanan itu istri saya. Sehingga Alkitab berkata seorang suami harus mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri. Itu di Efesus pasal 5, ayat 28. Ayat 29 bilang bahwa orang yang mengasihi istrinya, dia pasti akan merawat, dia pasti akan menjaganya seperti dirinya sendiri. Kenapa? Karena itu bagian tubuhnya. Tetapi hari-hari ini, begitu gampang terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Saya biasa datang ibu-ibu yang konseling. Saya lihat ada bangka merah lebam di mata, kiri atau kanan. Baru tanya, ada apa? Langsung menangis. Rupanya dapat lap. Ya. Kekerasan terjadi, cuma karena masalah sepele. Datang kemari kerja, tidak ada apa-apa, tak di balai tudung saji, tandang meja, apa semua. Padahal istri di rumah setengah mati bacuci, setengah mati bastrik, bamas semua dia bikin. Laki-laki karena dia mencari uang, dia merasa lebih dominan. Dengar baik bahwa Alkitab bilang, seorang suami yang melakukan kasar terhadap istri, doanya tidak akan terjawab. Tidak dibilang seorang istri, cuma suami saja. Saya juga baca-baca begini, saya bilangkan sama ibu, tidak adil ini, cuma suami yang dibilang. Tapi harus demikian. Kenapa? Karena suami, dia seorang pelindung. Ya, dia seorang yang harus mengasihi seorang otoritas yang ditaruh oleh Tuhan untuk mengasihi istri.
Tetapi istri juga dia harus tunduk kepada suami, bukan tanduk. Tunduk berarti dia harus sepenuhnya taat. Sepenuhnya tunduk kepada otoritas yaitu seorang suami. Dan timbal balik ini ketika terjadi, suami mengasihi istri dan istri tunduk kepada suami. Itu sesuatu yang sangat ideal. Yang akan melahirkan generasi atau meneruskan generasi yang luar biasa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Hal ini memang diabaikan oleh banyak keluarga-keluarga Kristen hari ini. Banyak orang yang hari ini bukan cuma suami yang minta cerai atau menceraikan istri. Istri juga so berani. Ya. Karena kira cuma ngana yang berani. Apalagi masih muda kan. 20-an, 30-an masih banyak yang lain. Karena baku WA ya sudah mulai sayang-sayangan di sana. Ya akhirnya sudah jatuh hati dan hubungan yang terlarang. Kemudian minta cerai. Berani. Kenapa hal itu terjadi? Tentunya karena pengaruh kuasa kegelapan. Tentunya karena strategi kuasa kegelapan. Dan saya mau bilang bahwa yang seperti ini jangan harapmu diberkati Tuhan. Mungkin engkau punya harta yang melimpah. Dan segala sesuatu fasilitas yang ada, tetapi dengar baik. Itu bukan dalam lingkaran berkat Tuhan. Itu bukan dalam perlindungan Tuhan. Maka satu waktu tinggal tunggu saatnya akan mendapat sesuatu yang kurang baik. Tetapi hari ini kalau kita sadar kemudian kita bertobat di hadapan Tuhan dengan baik. Tuhan akan membukakan jalan. Maka kasih setia Tuhan akan tercurah kepada kita. Amin. Sebab Allah itu dia maha kasih. Dia penyayang. Seperti Bapa sayang anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia. Dan oleh karena itu, kenalah jalan-jalannya. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita melihat kembali di ayat yang ke-17b. Di situ dikatakan begini. Dan keadilannya bagi anak cucu. Loving kindness yang pertama, kenalah jalannya. Yang kedua, kenalah keadilannya. Saya tertarik berbicara keadilan ini bukan keadilan secara hukum, tetapi keadilannya berbicara tentang kebenaran Tuhan. Sebab kata keadilan sini itu diterjemahkan dari kata sedekah. Bahasa Ibrani, bahasa Arab juga pakai kata sedekah. Artinya derma, kemurahan. Seorang yang bersedekah, dia punya kemurahan, dia punya hati yang lapang untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Dan tentunya ini dalam hubungan suami istri, keluarga, anak, orang tua anak. Harusnya terjadi juga sedekah di sana. Dan dalam perjanjian baru itu banyak diterjemahkan. Dari kata dikaiosune itu bisa diterjemahkan kebenaran, keadilan. Ketika Tuhan berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu namanya sedekah atau dikaiosune. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berarti kebenaran berbicara juga keadilan yang dimunculkan dalam hidup yang harmonis antara suami istri. Anak-anak pasti akan melihat, kemudian dia akan memotret kehidupan yang saling mengasihi. Ada kasih setia, ada hasad di sana. Maka dia akan mencontohi. Akan menjadi berkat bagi kehidupan dia untuk selanjutnya. Kenapa banyak terjadi anak-anak yang broken home, lari ke narkoba, lari kepada seks bebas. Saya banyak melihat di samping membaca, mengalami, menyaksikan dan juga terjun melakukan konseling. Karena orang tua bermasalah. Terjadi broken home karena perceraian. Tidak ada kasih sayang, tidak ada potret yang dia lihat dalam rumah tangga. Sehingga terjadi hal yang demikian. Dan tentunya ini akan menghalangi berkat Tuhan. Dan saya mau bilang, hari ini ketika kita memahami ini, bagi keluarga atau anak-anak yang punya rekam jejak masa lalu. Yang mungkin orang tua tidak dipotret secara baik dan tidak menjadi teladan. Akui di hadapan Tuhan, minta ampun. Jangan menyimpan kepahitan. Jangan menyimpan penyesalan. Sebab Tuhan sanggup merubah kehidupan kita. Kalau kita takut akan Tuhan. Amin. Kalau kita hidup menurut jalan-jalan Tuhan. Banyak orang terjebak dengan narkoba, seks bebas. Karena kenapa? Karena yang ini tadi. Dia mencari kasih setia semu, pseudo. Dalam dunia yang dia hadapi. Ketika misalnya seorang wanita jatuh kepada laki-laki lain. Kemudian dia mendapatkan kasih yang semu, jatuh lagi kepada laki-laki yang lain. Hanya dalam lingkaran yang tidak berakhir. Yang membawa kepada kehancuran. Tetapi dengar baik. Kasih setia Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Amin. Asalkan kita memahami bagaimana keadilan Tuhan dalam kehidupan kita.
Sebab ini harus terjadi. Seringkali juga anak-anak banyak mengalami kepahitan. Oleh karena kenapa? Orang tua yang keras. Oleh karena orang tua yang tidak memberikan contoh yang baik kepada anak-anak. Sehingga terjadi sesuatu yang sangat memusingkan keluarga. Saya seringkali ditelepon bukan hanya jemaat. Tapi orang di luar sana, Pak Pendeta tolong doakan. Anak saya begini. Nah tidak mungkin kita mendoakan satu malam tiba-tiba berubah. Ada rekam jejak puluhan tahun yang membentuk karakternya. Itu butuh waktu. Saya cuma katakan, Bapak Ibu berlutut, berdoa, tangisilah kehidupan anak-anakmu terus menerus dengan sabar. Sebab untuk mengembalikan yang puluhan tahun terjadi dengan satu malam itu tidak mungkin. Karena karakter terbentuk lewat proses. Dan hari ini sebagai rumah tangga Kristen, marilah kita hidup untuk mengenal keadilan Tuhan. Amin. Dengan hidup takut akan Tuhan. Sebab sangat luar biasa janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir mari kita buka Yohanes pasal yang ke-15. Ayat yang ke-7. Yohanes 15. Ayat yang ke-7. Saya baca. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow, luar biasa. Ini berbicara tentang rumah tangga Kristen yang diberkati. Jikalau kamu tinggal dalam aku. Artinya mengenal jalan Tuhan. Artinya mengenal sedekah atau keadilan Tuhan. Maka itu akan menjadi satu hal yang akan diperhitungkan Tuhan oleh karena dia melihat kasih setia kita dalam kehidupan kita yang kita peragakan. Dan apa yang terjadi itu tadi. Maka apa yang kita minta Tuhan akan berkat. Di rumah tangga kita, pekerjaan kita, segala sesuatu. Karena dimulai dari kasih setia. Dunia saja hari ini. Kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan besar. Dia akan menghargai karyawannya yang setia. Yang mungkin dia sudah puluhan tahun dia mengabdi. Pasti dia akan melihat, aduh ini karyawan saya sudah sekian lama mengabdi. Apa yang saya harus berikan kepada dia. Itu manusia menunjukkan kasih setia kepada bawahannya. Apalagi Bapa di surga. Tuhan punya banyak macam cara untuk membukakan tingkap-tingkap langitnya. Karena dia melihat kasih setia umatnya di dalam kehidupan kita. Sehingga itu diperhitungkan Tuhan mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Amin. Maka kasih setia ini, loving kindness kita pegang. Bukan hanya kita mengharapkan dari Tuhan kepada kita. Tapi harus timbal balik kita juga kepada Tuhan. Maka belas kasih Tuhan rahimnya Allah itu akan tertuju kepada saya dan saudara. Bukan hanya kini, tapi sampai hidup dalam kekekalan. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan berdoa untuk kebenaran ini. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Sekali katakan kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari sekali lagi jemaat Tuhan katakan kau tunjukkan kasih-Mu. Kau tunjukkan kasih setia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih-Mu, kau tunjukkan kasih
Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya. Engkau setia, Engkau mulia. Dan biarlah juga kami umat-Mu setia di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab ketika kasih setia Tuhan tertuju kepada kami, itu juga yang harus kami lakukan, menunjukkan kasih setia kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ketika berbicara tentang loving kindness, tentang kasih setia, tentang kasih karunia kemurahan-Mu Tuhan. Itu menjadi satu falsafah hidup kami. Untuk rumah tangga kami, keluarga kami dimanapun kami berada. Yang kami tunjukkan dalam praktik hidup setiap hari. Lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Mulai dari lembaga keluarga yang ada dalam rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Di dalam kami mengenal jalan-jalan-Mu. Dalam kami mengenal keadilan-Mu Tuhan. Maka kasih setia Tuhan akan tercurah dalam rumah tangga kami. Bukan hanya hidup kini, tapi sampai beranak cucu, bahkan sampai selama-lamanya menembus kekekalan. Terima kasih Tuhan. Jadikanlah kami pribadi, keluarga atau rumah tangga Kristen yang memiliki kasih setia kepadamu ya Tuhan. Di dalam hidup kami, rumah tangga kami, keluarga kami. Sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari engkau yang percaya, mari buka kedua tangan-Mu. Mari sama-sama katakan penyertaan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Sore-sore yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu dalam rumah tangga dan keluarga kami. Biarlah kami mau mengerti apa arti kehadiran Tuhan bagi kami. Sesuai dengan firman-Mu yang kami sama-sama sudah dengar. Kami yakin dan percaya setiap firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan punya tujuan, maksud yang terbaik atas hidup kami. Karena Engkau membentuk keluarga untuk supaya rencana Tuhan yang terbaik itu akan Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Amin. Tetapi seringkali kami tidak menyerasakan itu. Oleh karena kami tidak mengenal jalan-jalan Tuhan.
Itulah sebabnya Tuhan, kalau Engkau sudah mengingatkan kami dan Engkau sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, ini berarti bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan mau supaya kehidupan kami sebagai umat Tuhan, sebagai keluarga-keluarga di dalam Tuhan Yesus, kami dapat merasakan akan anugerah Allah, kasih setia Tuhan. Ya, amin. Terima kasih Tuhan. Akan belas kasihan Tuhan yang selalu Tuhan mau nyatakan bagi kami. Itulah sebabnya Tuhan, terima kasih kalau Engkau sudah menyatakan jalan-jalan-Mu bagi kami. Dan biarlah Tuhan, kami pun dapat melakukan kasih setia kami kepada Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam segala sesuatu. Apa yang kami lakukan itu adil dan benar, seturut dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan, terima kasih. Biarlah Roh Kudus akan terus memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan, agar kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Amen. Sebab rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kami semua hari depan yang penuh dengan harapan. Amen. Di dalam Tuhan. Terima Terima kasih kasih Tuhan kalau Terima Tuhan kasih. mengingatkan kami, supaya setiap firman Tuhan itu tertanam dan termeterai dalam hati kami, untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan kami yakin dan percaya semua kami diberikan penolong yang sejati yang akan memampukan kami untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kami selalu diberikan hikmat Tuhan untuk kami mengenal jalan-jalan Tuhan, untuk dapat membedakan apa yang baik dan mana yang tidak baik, untuk membedakan apa yang dari Tuhan dan mana yang dari manusia, mana yang dari iblis. Tuhan, tolong kami semua. Berkati setiap umat Tuhan, keluarga-keluarga yang sudah hadir pada siang hari ini. Tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Kami yakin dan percaya ketika kami menyediakan waktu untuk selalu punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Maka sesuai dengan firman-Mu, setiap orang yang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati tidak akan pernah kehilangan upahnya. Karena Tuhan tahu memberi yang terbaik bagi setiap orang yang mau setia mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu berarti kami akan menerima kehidupan, keselamatan yang sejati, bahkan berkat-berkat yang sempurna dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin semua kami sudah dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, hikmat dan pengurapan-Mu atas hamba-Mu Tuhan. Agar dalam setiap pelayanannya, di dalam pelayanannya dalam jemaat Tuhan di Tentena, bahkan dimanapun hamba-Mu berada, sungguh-sungguh Tuhan dapat membukakan segala rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu, dan banyak orang diberkati dan dikuatkan. Terima kasih Bapa, berkati rumah tangga keluarganya, berkati jemaatnya. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati juga semua hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini. Kami yakin dan percaya setiap jerih payah kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan tahu memberi yang terbaik bagi orang yang setia melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau juga memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mungkin juga sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan. Tuhan, Engkau tahu Tuhan bahwa kami sedang membangun, merenovasi bagian depan gereja. Kami percaya kalau Tuhan sudah memulai pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan mujizat, Tuhan pula akan melanjutkan dengan mujizat. Tuhan akan menyelesaikan dengan mujizat-Mu pula. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik, agar supaya pekerjaan Tuhan semakin berkembang. Banyak jiwa-jiwa boleh kami bimbing untuk semakin mengenal Engkau dengan benar, untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau dengan benar. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga, mungkin ada di antara kami yang berhari ulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini. Tuhan sadarkan mereka bahwa hidup yang masih Tuhan berikan
bagi mereka adalah satu anugerah Tuhan yang mereka tidak akan sia-siakan, tetapi mereka akan pakai untuk dapat selalu memuliakan Tuhan dan berkarya bagi Tuhan. Mungkin juga ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Biarlah firman Tuhan itu akan terus mengingatkan mereka supaya mereka hidup dalam kesatuan kasih Kristus. Karena tidak ada yang dapat menceraikan setiap rumah tangga suami istri kecuali maut yang menceraikan. Tuhan, kami percaya bahwa anugerah Tuhan melimpah bagi rumah-rumah tangga yang memperingati ulang tahun pernikahan. Di dalam nama Yesus mereka semakin hidup di dalam kasih dan dapat mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati bangsa kami, berkati Indonesia, berkati pemerintah kami, begitu juga pemerintah yang ada di Kota Palu dan Sulawesi Tengah. Kami berdoa biar Indonesia satu saat akan mengalami transformasi, akan semakin banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, Indonesia hidup dalam rencana Tuhan yang terbaik. Mari saudara angkat tanganmu. Mari sekali lagi kita bersyukur. Kita berterima kasih buat anugerah Tuhan. Dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat dan memberkati kita semua. Mulai saat ini, besok dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.